birahmatin wa maghfiratin wa ridwana ya Allah ya Hannanu ya Mannan. Pada suatu ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad berjalan-jalan, kemudian Rasulullah bertemu dengan para sahabat. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat tentang masalah Sa'ban. Atadruna lima sumya Sya'ban. Tahukah kalian kenapa bulan ke-8 Hijriah ini dikatakan bulan Sya'ban? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui kenapa bulan ini dikatakan bulan Sya'ban. Itu jawaban sahabat ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, innama sumya Sya'banu li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Bulan ke-8 Hijriah ini dikatakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena kebaikan-kebaikan di dalam bulan Sya'ban itu sangat banyak, maka tampillah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitab yang terkenal, kitabnya Maza fi Sya'ban. Di sana dijelaskan tentang kemuliaan dan kedahsyatan daripada bulan Sya'ban. Perlu Bapak, Ibu dan saudara-saudara ketahui, paling tidak di dalam bulan Sya'ban itu satu bulan Sya'ban, bulan pindahnya kiblat. Bulan Sya'ban bulan pindahnya apa? Bulan Sya'ban bulan pindahnya apa? Bulan Sya'ban bulan pindahnya kiblat. Salat yang kita kerjakan ini para jamaah diterima oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan wudhu ketika bi'tsatun Nabi, ketika Kanjeng Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi. Itu dijelaskan di dalam kitab Bajuri. Bersamaan waktunya ketika Kanjeng Nabi Muhammad memperoleh wahyu yang pertama di Gua Hira setelah Rasulullah khalwat 40 hari. Sedangkan sholat 5 waktu yang sholat ketika itu para jamaah 2 rakaat dilakukan sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Yang ini dijelaskan di dalam kitab Syiratul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sholat 5 waktu yang kita kerjakan ini baru dilaksanakan oleh umat Islam, baru dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah, yang didahului dengan peristiwa yang sangat dahsyat, yang didahului oleh peristiwa yang sangat spektakuler, yakni Isra wal Mi'raj baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantun Kanjeng Nabi Muhammad menerima syariat yang namanya sholat sampai di Makkatul Mukarramah subuh. Sholat yang pertama dilakukan bukan sholat subuh, sholat 5 waktu yang dilakukan ini adalah sholat zuhur. Itu dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian yang menjadi pertanyaan, menghadap kemana Kanjeng Nabi Muhammad sholat mengajarkan kepada umat Islam kali yang pertama ketika itu?
perlu kulolan panjenengan sedaya sumrabi para sederek. Salat awal-awal dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Kiblat awal-awal salat dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad adalah menghadap ke Masjidil Aqsa. Imam Qurtubi di dalam Jamil Ahkamil Quran memberikan penjelasan awal-awalnya sholat yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad bersama dengan umat Islam menghadap ke Masjidil Aqsa itu lamanya 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Setelah Fathu Makkah, kota suci Mekah dapat dikuasai oleh umat Islam, berhala-berhala yang di kanan kiri di atas Ka'bah dibersihkan. Nabi Muhammad mohon kepada Allah agar supaya kiblat dipindah. Nabi Muhammad senantiasa menadahkan tangan bolak-balik di langit, kapan malaikat turun kiblat agar supaya dipindah. Akhirnya para jamaah, malaikat Jibril turun menurunkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqallaba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka masral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Surat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika, teman-teman ningali ingsun Allah taqalluba wajhika ing molak maliki wajah hira Muhammad fis sama ing dalam langit. Kanjeng Nabi Muhammad bolak-balik deleng nang langit, kapan malaikat Jibril mudhun. Kadung malaikat niku dukun dhuwur mengisor. Beda ambek setan. Setan tidak bisa turun dari atas ke bawah. Setan itu dari muka belakang, samping kanan, samping kiri. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat turun dari atas. Makanya qad nara taqalluba wajhika fis sama, senantiasa Rasulullah menadahkan wajahnya ke langit menunggu kapan malaikat Jibril turun membawa berita tentang pindahnya kiblat. Akhirnya malaikat Jibril turun, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 ini adalah ayat yang memerintahkan kiblatnya umat Islam yang tadinya ke Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Falan waliyannaka mongongengo akan teman ingsun Allah ka ing surah Muhammad kiblatan tardoha, kiblatan ing kiblat tardoha kang ridho sira Muhammad ha ing kiblat. Oleh karena itu di dalam salat fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu kalau di sekitar Makkah, di sekitar Madinah. Bagaimana kalau di Banyuwangi? Kalau di Banyuwangi, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Jadi surat Al-Baqarah ayat 144 ini para jamaah adalah ayat yang memerintahkan pindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, ayat 144
surat Al-Baqarah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Karena diturunkan pada bulan Sya'ban, maka pindahnya kiblat karena bulan Sya'ban itu adalah bulan pindahnya kiblat, maka bulan Sya'ban adalah bulan pindahnya kiblat. Para bapak, para saudara, hadirin wal hadirat ingkang minulya, tepatnya pindahnya kiblat itu kalau menurut Imam Qurtubi adalah pertengahan bulan Sya'ban pada hari Selasa. Pertengahan bulan Sya'ban pada hari Selasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, karena kiblat adalah arah yang mulia, karena kiblat adalah arah yang diridhai oleh baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kegiatan-kegiatan yang baik, apakah itu khotaman Al-Quran, apakah itu tahlilan, apakah itu istighosahan, apakah di musola, apakah di rumah-rumah, apakah di kampung-kampung, sebaiknya kegiatan-kegiatan yang mulia tersebut menghadap ke arah Ka'bah, arah yang diridhai oleh baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Bulan Sya'ban, bulan baran, bulan Sya'ban, bulan sholawat. Sholawat adalah zikir yang sangat mulia. Sholawat nilainya sangat tinggi sekali. Karena ketika membaca sholawat, nama Allah dan nama kekasihnya baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersatu. Maca sholawat itu masa usolli ala Muhammad mboten, Pak. Kalau usolli ala Muhammad, kula nduk lan panjenengan sedaya ndongakaken dhateng kanjeng Nabi Muhammad, iku hing keneng perkorone. Kita penuh dengan noda dan dosa, sementara kanjeng Nabi Muhammad adalah makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu impossible, tidak mungkin orang yang banyak dosanya mendoakan orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang membaca sholawat itu nama Allah tersebut disebut. Makanya cara membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, doktrin membaca sholawat adalah zikir yang sangat tinggi dan kedudukannya sangat menentukan. Wong sembayang nganggo sholawat, sembayange mboten sah. Orang khutbah Jumat, khotibnya lupa membaca sholawat, maka khutbahnya tidak sah. Jadi maca sholawat termasuk rukun khutbah. Karena termasuk rukun khutbah, khotibe lali maca sholawat, maka khutbahnya tidak sah. Secara otomatis Jumatane ya sing sah. Kula lan panjenengan sedaya menadahkan tangan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diakhiri dengan membaca sholawat, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa yang namanya sholawat itu. Dan sholawat adalah amal yang Allah dan para malaikatnya tidak pernah berhenti dan senantiasa selalu membaca sholawat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala ngengken kula lan panjenengan sedaya untuk senantiasa membaca sholawat.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yusholluna 'alan nabi, senantiasa terus menerus tidak pernah berhenti membaca sholawat kepada baginda kajian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bacalah sholawat kepada baginda kajian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkan salam sejahtera pada baginda kajian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ayat yang memerintahkan membaca sholawat yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Sya'ban. Karena mudahnya ayat perintah membaca sholawat itu pada bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan sholawat, maka untuk memuliakan, untuk menghormati bulan Sya'ban, bacalah sholawat sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala sayyidina timbul qulubi wa dawaiga wa afiyatil abdani wa shifaiga wa nuril absari wa diyaiga wa ala alihi wa sahbihi. Tiang maca salawat niku para sedherek, terusipun Kanjeng Nabi, man shalla alayya shallat alaihil malaikah, barang siapa yang membaca salawat kepadaku, malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa barokah fadilah maca selawat. Barang siapa yang baca selawat kepadaku, kata Rasulullah, malaikat-malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah. Kadung isun hang jalukna sepuro, kadung koncon isun koncon riko hang jalukna sepuro, durung tentu Allah akan mengabulkan. Tapi kadung malaikat yang mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan mengabulkannya. Jadi luar biasa barokah membaca sholawat niki para saudara. Bahkan ting akhirat nangke, inna awlan nasi bi yaumal kiamati aktsaruhum alayya sholah. Nanti pada hari kiamat, orang yang paling utama dekat dengan baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang membaca sholawat. Dengan sholawat dosa hilang, dengan sholawat rezeki akan datang, bahkan dengan sholawat penyakit-penyakit akan minggat. Yakin bapak-bapak, yakin ibu-ibu, yakin saudara-saudara, kalau kita rajin membaca sholawat, insya Allah orang yang membaca sholawat tersebut tidak akan terkena penyakit pandemi corona.
Kadang maca selawat mangke kena penyakit, berarti coronane corona palsu kau. Corona moga sarang-sarang maca selawat malih. Selawat tibril qulub dengan harapan mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kabeh diberi kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang sampai datangnya bulan suci Ramadan. Monggo malih selawat malih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaika wa afiyatil abdani wa shifaika wa nuril absari wa diyaika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Acarane para habaib, acarane para kiai kadung maca selawat, hendaklah dengan kata-kata sayyidina. Rika kadung maca selawat nganggo sayyidina basing. Sun kepengin takon rika kadung maca selawat maca nganggo sayyidina basing. Rumiyin para sedherek, banyak orang-orang Arab memanggil Kanjeng Nabi Muhammad ku mat, konti jerole mat. Kaya tukang becak kok mat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah engkau jadikan panggilan terhadap rasul kalian sebagaimana kamu memanggil terhadap sahabat-sahabat kamu. Ayat ini tidak boleh memanggil Kanjeng Nabi Muhammad seperti kita memanggil sahabat-sahabat kita. Tidak boleh. Setelah turunnya ayat ini, para sahabat memanggil Kanjeng Nabi dengan sebutan Habibullah, Rasulullah, nono sawis, hengon hanyeluk matmet dan seterusnya. Oleh karena itu berdasarkan ayat ini para jamaah, para ulama, para kiai mengajarkan kepada kita ketika membaca sholawat menggunakan sayyidina. Maca sholawat niku para sedherek barokahnya banyak. Terasipun Kanjeng Nabi, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra marratin. Barang siapa yang membaca sholawat satu hari satu malam satu kali, sallallahu alaihi asra marratin, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang membaca sholawat satu kali dengan rahmat 10 kali. Dalam saat yang sama malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Padahal maca sholawat mong sepisan. Wa man shalla alayya asra marratin sallallahu alaihi mi'ata marrah. Dan barang siapa yang baca sholawat 10 kali, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang membaca sholawat 10 kali tadi 100 kali. Dalam saat yang sama malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Jadi kelipatannya itu 10 kali lipat. Kullu hasanatin asyru amsaliha. Bagaimana Pak kalau kita mampu membaca sholawat 1000 kali? Sholawat itu yang paling pendek dan yang paling tua, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu sholawat yang paling pendek dan paling tua dan dijadikan mas kawin ketika Nabi Adam alaihissalam menikah dengan ibunda Hawa. Bagaimana kalau kita mampu membaca sholawat 1000 kali? Wa man shalla alayya alfa marrah haramallahu jasadahu 'alan nar.
barang siapa yang setiap hari setiap malam mampu membaca salawat 1000 kali, Allah akan mengharamkan jasadnya orang tersebut dijilat dari api neraka. Saking luar biasane barokai maca salawat. Makanya banyak salawat. Sayyidina Ali punya salawat, Sayyidina Abbas punya salawat. Sayyidina Abbas itu adiknya baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Sayyidina Abbas anaknya pamannya Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas yang jadi kemudian dalam perkembangan sejarah menjadi Bani Abbasiyah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dua salawat. Makanya salawat itu ada dua. Pertama salawat itu yang maksurah, langsung redaksinya dari Kanjeng Nabi. Yang kedua salawat ghairu maksurah. Bahkan Habib Jam'iyah Nahdlatul Ulama niku dua salawat. Bahkan salawat Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu terbit dan muncul dari Banyuwangi. Yang membuat adalah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ali bin Kiai Mansur bin Kiai Siddiq, yang waktu itu beliau adalah menjadi ketua cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi. Beliau menciptakan sholawat, sholawatnya itu Cina-Cina hafal, saking terkenali. Orang Hindu hafal sholawat yang muncul dari Banyuwangi, Cina-Cina hafal. Tempo hari Beb, Garuda Motor itu launching, ternyata Cinanya tuh pakai sholawat Badar sampean. Jadi bapak-bapak, orang Hindu banyak yang mampu membaca sholawat ini, Cina-Cina banyak yang hafal membaca sholawat ini. Makanya kalau jamaah Masjid Baitur Rahman yang hafal sholawat tigai, ojo dadi jamaah Habib Mahdi Hasan deh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat ini oleh Habib Hadi yang namanya diabadikan menjadi Masjid Al-Hadi, diberi nama dengan nama sholawat Badar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayo yang kompak, Allahumma sholli wa sallim. Monggo sareng-sareng. Salatullah salamullah salatullah salamullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pertama bulan Sa'ban, bulan pindahnya kiblat. Yang kedua bulan Sa'ban, bulan sholawat. Yang ketiga para jamaah, bulan Sa'ban turfa'u fihil a'mal, bulan diangkatnya amal-amal kululan panjenengan sedaya. Amal yang kita lakukan apakah malam hari, siang hari, pagi hari dan seterusnya niku dipun angkat dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal ini Bapak Ibu, ada amal harian tiap pagi dan tiap sore disetorkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergantian malaikat malam dan malaikat siang itu pada waktu sholat subuh dan pada waktu sholat asar. Jadi gantiannya malaikat malam dengan malaikat siang pada waktu sholat subuh dan pada waktu sholat asar.
Makanya kalau ada orang pada waktu subuh dia sholat berjamaah, kalau ada orang pada waktu asar dia sholat berjamaah, sholat tersebut dilaksanakan pada waktu pergantian malaikat malam dan malaikat siang, maka kedua malaikat malam dan siang senantiasa akan mencatat orang tersebut dalam keadaan sehari semalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi amal harian. Yang kedua ada amal mingguan. Amal mingguan itu tiap hari Senin dan tiap hari Kemis. Kanjeng Nabi Muhammad dalam kesempatan yang lain pernah ditanya oleh para sahabat, Kanjeng Nabi, kenapa panjenengan setiap hari Senin? Kenapa panjenengan setiap hari Kamis kok senantiasa panjenengan berpuasa? Rasulullah menjawab, dino Senin kau, dino Kamis kau adalah hari diangkatnya amal mingguan. Wa ana uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Dan saya lebih mencintai ketika amal saya diangkat, disetorkan malaikat, diberikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaimun. Saya, kata Rasulullah, dalam keadaan ibadah puasa. Ternyata para jamaah Kanjeng Nabi yang tidak punya dosa, Kanjeng Nabi yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan amalnya, masih beliau melaksanakan puasa. Ternyata beliau masih tirakat. Makanya alangkah indahnya kalau kita ini yang mengaku-ngaku menjadi umat beliau senantiasa mampu meniru apa yang dilakukan oleh baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya kita ini tidak pandai mengaku-ngaku, tapi agar supaya kita ini betul-betul diakoni jadi umat Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang kedua amal mingguan setiap hari Senin dan hari Kamis. Engkang nomor 3, para bapak, para ibu, para saudara, ada amal tahunan. Jadi ono amal harian, ono amal mingguan, ada amal tahunan. Dan amal tahunan itu para jamaah dibawa oleh malaikat, disetorkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban itu tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Katanya Habib Mustafa, insya Allah Masjid Besar Baitur Rahman Genteng, Masjid Besar Baitur Rahman Banyuwangi, sakbianane hari Ahad malam Senin. Wau kula sampun jelasaken dateng panjenengan sedaya betapa Kanjeng Nabi Muhammad menghantarkan amal hariannya, menghantarkan amal mingguannya dalam keadaan beliau berpuasa. Bagaimana sekarang Rasulullah menghantarkan amal tahunannya? Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah. Wong Banyuwangi itu biasanya ngomong Siti, padahal nang Arab Siti ku sing ono. Siti ku singkatan dari Sayyidati, yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Maksud kula Sayyidati Aisyah. Beliau adalah permaisuri baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin qattu ila Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara min siyaman fi Sya'bana. Terusipun Siti Aisyah, saya tidak pernah melihat betapa baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan suntuk kecuali puasa Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Kanjeng Nabi Muhammad melaksanakan puasa sunnah sebanyak Rasulullah melaksanakan puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Hadis sahih
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad banyak melaksanakan puasa pada waktu bulan Sa'ban? Dijelaskan di dalam hadis yang lain atas pertanyaan Usamah bin Zaid. Sahabat di Kanjeng Nabi niku salah satu diantaranya adalah sahabat Usamah bin Zaid. Ningali Kanjeng Nabi Muhammad niku kok bulan Sa'ban ku metenteng poso. Akhirnya takon Kanjeng Nabi, "Riko kok kari metenteng seru seh? Tiap bulan Sa'ban niki poso." Waktu Kanjeng Nabi Muhammad niku dipun tangleti Usamah bin Zaid, Rasulullah memberikan jawaban, wa huwa syahrun fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sa'ban niki Usamah, bulan yang di dalamnya amal-amal akan diangkat, disetorkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Dan saya mencintai ketika amal saya diangkat oleh malaikat, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan ibadah puasa. Hadis yang saya sampaikan terakhir ini tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Oleh karena itu, melihat hadis-hadis dan keterangan-keterangan ini, maka para ulama memberikan tuntunan datang kulolan panjenengan sedaya. Apa tuntunan para kiai? Apa tuntunan para ulama? Idza kanat lailatul min nisfi sya'bana qumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila datang nisfu Sya'ban, maka bangunlah pada malam hari, perbanyak zikir dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasumu naharoha, awane ngelakoni poso. Puasa meniru apa yang dilakukan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomong bid'ah, sontok nang kene ngomong bid'ah. Sedemenane ngomong bid'ah barang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau saya melihat ini agar supaya sempurna, yang mengikuti Nabi Adam, yang mengikuti Nabi Muhammad. Dino Minggu malam Senin tanggal 15, dino Minggu tanggal 14, dino Ahad tanggal 14, berarti tanggal 11, dino Sabtu tanggal 13, Sabtu, Ahad, Senin. Sabtu nih tanggal 13, Ahad tanggal 14, kemudian 15-nya hari Seninnya tanggal 15. Di samping memperoleh pahala puasa Sya'ban, mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, juga melaksanakan puasa bab yang dicontohkan oleh baginda Nabi Adam alaihi salam. Beb, ini kan kurang 5 menit Beb ya, kurang 5 menit ya, kurang 5 menit. Moga-moga sing kesusah kae. Ngeten dulur-dulur. Ya, riko mene ganjarane double. Double. Kanjeng Nabi Muhammad agar supaya kita menghormati dan memuliakan hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari kelahirannya Nabi Adam. Hari Jumat hari kematiannya Nabi Adam. Makanya itu menunjukkan kepada kita Rasulullah senantiasa menghormati para pendahulunya. Ceritanya ngeten. Nabi Adam niku kali Gusti Allah niku diteleh nang swarga. Pertama dewekan, karena kesepian maka diciptakanlah ibunda Hawa. Di dalam surat An-Nisa ayat 1 dijelaskan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidah maksudnya Nabiullah Adam alaihi salam.
Setelah itu wa khalaqa minha zaujaha, Allah ciptakan pasangannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Allah cukup kun fayakun, khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sedangkan sedangkan Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Makanya Hawa punya bapak, tetapi Hawa tidak punya ibu. Nabi Isa punya ibu tapi tidak punya bapak. Ada orang Nabi Isa karena tidak punya bapak diaku sebagai anaknya Tuhan. Mestinya Hawa tidak punya ibu juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Makanya di dalam tradisi umat Islam di tanah Jawa, wong kadung kawin lungguh nang kuwade, hang wadon sebelah, yang laki-laki sebelah. Makanya kadung numpak becak, hang wadon di sebelah, hang lanang di sebelah. Makanya kadung turau. Ini ajarannya orang Jawa, ajarannya kiai-kiai kuno. Saya punya paman, istrinya 4, diatur dengan cara ini, hing ruwet pak. Awak-awakan duwe rabi siji, celadu hing mari-mari nih. Allah subhanahu sayyidina Muhammad. Kula gak ada paman, prabine niku papat. Hing tau ruwet pak. Ternyata punya rahasia, ono rahasiane dor. Carane turu diatur pisan, niru Kanjeng Nabi. Jadi karena orang perempuan itu dibikin oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri, tidur pun orang perempuan harus ditaruh sebelah kiri. Iki kadung diwalik, wanen besok poro gapite hingga karu-karuan. Wes cukup. Mantun ngoten para sederek, Nabi Adam kalian Siti Hawa diberi kebebasan oleh Allah. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, hei Nabi Adam alaihissalam, uskun menengok sira Adam, anta ya sira Adam, wazau juga lan rabini Adam. Sinten tiang istri Nabi Adam? Sinten? Ibunda Hawa. Disuruh diem di mana? Al jannata ing swarga. Wa qula mangan-mangan sira loro Adam lan Hawa. Min ha haitsu tituma, sak karep-karep pira wis mangan-mangano nang swarga. Akan tetapi para jamaah, wala taqraba hadhihi sajarata, Kanjeng Nabiullah Adam alaihissalam tidak boleh mendekati buah yang oleh setan dikatakan dengan nama buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam melanggar, wis gampangnya ngomong, Siti Hawa melanggar, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Serta ditoknok ambi Gusti Allah teko swarga, keneng srengenge langsung kulit Nabi Adam yang putih kemerah-merahan berubah gempung menjadi hitam. Cemeng Pak, gelingseng. Kaya bokonge dandang. Cemeng Pak. Enggak pede blas Nabi Adam alaihissalam. Karena enggak pede, Nabi Adam kemudian membisiki malaikat Jibril. Menawi piyambai kepingin apa tuh? Malaikat Jibril membisiki Nabi Adam alaihissalam. Apa wajah hiro kepingin berubah wahai Adam? Nabi Adam menjawab, nggih kula kepingin berubah wajah kula niki. Nabi Adam mboten pede mawane putih kemerah-merahan sekarang berubah menjadi hitam. Kadang sira kepengin balik maning kulit ira dadi putih Dam, sira poso. Akhirnya Nabi Adam puasa tanggal 13. Puasa 1 hari
sepertiga kulit Nabi Adam yang hitam berubah menjadi putih. Putih itu cara Arabe abiyat. Maka puasa yang membuat kulit Nabi Adam yang hitam menjadi putih, maka puasa tersebut disebut puasa bed. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq, dijelaskan. Akhirnya putih Pak, tapi sepertiga. Ya makin katon belang, tambah kok makin malah belang ketiga apa-apakan kae. Akhirnya kali malaikat Jibril kangen poso malih. Wau tanggal 13, poso maning tanggal 14. Nah, ketika puasa tanggal 14, maka 2/3 tubuh Nabi Adam berubah menjadi putih. Wah, ini kurang 30%. Akhirnya oleh malaikat Jibril suruh puasa lagi tanggal 15. Jadi tanggal 13, 14, 15. Puasa lagi Nabi Adam alaihissalam tanggal 15. Setelah puasa tanggal 15, seluruh tubuh Nabi Adam berubah putih kembali sebagaimana sedia kala. Karena putih itu cara Arabe abiyat, maka puasa yang membuat Nabi Adam menjadi putih, maka puasa tersebut dikatakan puasa bed. Puasa ini ditinggalan Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian diabadikan oleh baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah menyongsong nisfu Saban yang insya Allah datang pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang, kadung bisa dino Sabtu poso, dino Ahad poso, dino Senin poso, mengikuti Nabi Muhammad sekaligus leluhurnya baginda Nabi Adam alaihissalam, untuk menghantarkan amal kita ketika disetorkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita menjadi orang yang selamat fit dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kan Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken dhateng panjenengan, mugi-mugi keterangan-keterangan niki mbeta manfaat khususipun kangge kula, umumipun kangge panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doanya Bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabb, ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya man biyadihil mulku wal malakut, wa ya man qahharul ibada bil maut, wa ya man wasi'il mulkul arda was samawat. Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana waktub jami'a hasanatina waghfir dzunubana ya Allah, wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wamhu akhtana wa tajawaz an sayyiatina ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya Sattar. Nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma atina yaumal qiyamati syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal la syafata illa syafa'atuh, wa azillana ta'dha dhillika yawma la dhilla illa dhilluk, wa bayyit wujuhana yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh.
Allahumma jma' bainana, Allahumma jma' bainana wa baina habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi darin na'im wa adkhilna min ibadika sholihin al mukhlisina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidan. 3 kali. Mabadu ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Sudana wa fir lana ma madha ya wasi'al ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.